Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu surat pemberitahuan pajak dan surat pembayaran pajak. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan nama anggota dan tugasnya masing-masing. Pemateri slide 2-4 Anggi Ramadhani, slide 5-7 Tasya Kamilanisa, slide 8-10 Sophia Marwah Hajariani, slide 11 dan 12 ada Hera Silviani. Moderator saya sendiri, Salmarida Fahira. Surat pemberitahuan pajak atau SPT, apa sih yang dimaksud dengan surat pemberitahuan? Surat pemberitahuan atau SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Surat pemberitahuan pajak menurut Pasal 3 Ayat 1, setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak, terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ayat 1A, wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 2, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1A mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 3, batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, atau untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir pajak. Ayat 6, bentuk dan isi surat pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 7, surat pemberitahuan tidak disampaikan apabila surat pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 6. Surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Fungsi SPT ada 2. Yang pertama, bagi WP atau wajib pajak. Fungsinya sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 masa pajak. Yang kedua, bagi PKP atau pengusaha kena pajak. Fungsinya sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan SPT. Tata cara penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak meliputi penelitian kelengkapan, pemberian tanda terima, pengelompokan surat pemberitahuan, perekaman data surat pemberitahuan, dan tindak lanjut pengelolaannya. Pengelompokan surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan yang telah diterima Ditjen Pajak dikelompokkan menurut surat pemberitahuan, jenis wajib pajak, jenis pajak, dan menurut kriteria surat pemberitahuan. Pengelompokannya sebagai berikut. Yang pertama, pengelompokan surat pemberitahuan berdasarkan jenis surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan dapat dikelompokkan menjadi surat pemberitahuan tahunan dan surat pemberitahuan masa. Pengelompokan
surat pemberitahuan sesuai wajib pajak, surat pemberitahuan wajib pajak pribadi, surat pemberitahuan wajib pajak badan dan BUT, surat pemberitahuan wajib pajak bendaharawan. Yang ketiga, pengelompokan surat pemberitahuan sesuai jenis pajaknya. Surat pemberitahuan PPh tahunan orang pribadi, surat pemberitahuan PPh tahunan orang pribadi karyawan, surat pemberitahuan PPh tahunan tanjudan badan, surat pemberitahuan masa PPh, dan surat pemberitahuan masa PPN. Pengelompokan surat pemberitahuan sesuai kriteria surat pemberitahuan. SPT lebih bayar, SPT kurang bayar, SPT nihil, SPT rugi tidak lebih bayar, SPT rugi lebih bayar. Surat pemberitahuan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, surat pemberitahuan tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan bukan objek pajak penghasilan, dan harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Yang kedua, surat pemberitahuan masa. Di Indonesia, terdapat 10 jenis surat pemberitahuan masa. Surat pemberitahuan masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, di mana aturan pajak diatur 10 jenis surat pemberitahuan masa tersebut adalah PPh pasal 21 atau 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN pajak pertambahan nilai, PPN bagi pemungut, PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, pajak penjualan atas barang mewah. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Apa sih yang dimaksud dengan SSP? SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38 PJ 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24 PJ 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38 PJ 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Kemudian jenis formulir dalam pelaporan SPT. Setiap pekerja atau pegawai pasti menerima bukti potong sebagai bukti setoran pajak yang telah dipungut dan dilaporkan oleh perusahaan pemberi kerja. Formulir bukti potong tersebut terbagi menjadi dua, yakni formulir 1721 A1 khusus untuk para karyawan yang bekerja di perusahaan milik swasta, formulir 1721 A2 untuk karyawan yang menjabat sebagai pegawai negeri sipil. Selain formulir bukti potong, kita juga mengenal 3 jenis formulir SPT PPh orang pribadi, yakni formulir 1770 yang ditujukan bagi wajib pajak yang bekerja tanpa ikatan kerja tertentu, formulir 1770 SS yang ditujukan untuk perseorangan atau pribadi dengan jumlah penghasilan kurang dari atau sama dengan 60 juta rupiah setahun dan hanya bekerja pada satu perusahaan. Sedangkan formulir 1770S untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari 60 juta rupiah dan bekerja pada 2 perusahaan atau lebih. Kemudian, apa sih fungsi dari SSP tersebut? Fungsi dari SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau telah mendapatkan validitas. Tata cara menunda atau mengangsur atas ketetapan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan yang harus diajukan paling lama 9 hari kerja
sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon. Apabila dalam waktu 9 hari kerja tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak, maka permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan oleh sang Direktur Jenderal Pajak, sepanjang wajib pajak tersebut dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut. Setelah itu, Direktur Jenderal Pajak kemudian akan menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut yang berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Kemudian, surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kemudian, penerbitan SKPKB ini diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Kemudian alasan lainnya adalah surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Kemudian kewajiban penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besar pajak yang terutang, dan kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Kemudian apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan hasil pemeriksaan pajak yang terutang dan kepada wajib pajak diterbitkan NPWP, maka jumlah kekurangan pajak terutama ditambah dengan sanksi administrasi yaitu berupa besar 2% per bulan. Kemudian apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan hasil pemeriksaan pajak yang terutang dan kepada wajib pajak diterbitkan NPWP, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi yang berupa bunga yaitu sebesar 2% per bulan paling lambat 24 bulan dihitung sejak terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai diterbitkan SKPKB. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, hasil pemeriksaan mengenai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah, kewajiban penyelenggara pembukuan tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 50% PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak, 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan tidak dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan. 100% dari PPN dan PPN BM yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian fungsi dari SKPKB ini adalah pertama, koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Yang kedua adalah saran untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga adalah alat untuk menagih pajak. Pembayaran pajak diatur dalam pasal 10, pasal 11, dan pasal 12. Pasal 10 diantaranya berbunyi,
Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian pasal 11 nomor 1, atas permohonan wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 17B, pasal 17C atau pasal 17D dikembalikan. Dengan ketentuan bahwa apabila ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Kemudian pada pasal 12 nomor 1, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Demikian beberapa penjelasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi kami tutup. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.